Salam. Senang sekali masih boleh bersama-sama di dalam ibadah yang kita lakukan dimanapun kita berada. Memang harus kita sadari, telah sekian lama kita tidak bertemu bersama-sama secara langsung di gereja untuk beribadah sebagaimana biasanya yang kita lakukan. Tetapi kita boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan masih tetap ada untuk kita. Kita tidak saja akan berbicara bagaimana kita menghadapi setiap tantangan, persoalan, kesulitan kehidupan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita pun perlu memperhatikan bagaimana kita akan melihat kehidupan rohani kita ini tetap menjadi kehidupan rohani yang kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Hanya kepadamu saja ya Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Oleh karena setiap kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, yang kami selalu rasakan, yang kami selalu nikmati di dalam kehidupan ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datangnya daripada-Mu saja. Dan kami boleh bersyukur kepada-Mu. Ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu kembali lagi. Terima kasih Tuhan, menolong kami untuk dapat memahami dan mengertinya dengan baik. Sehingga melaluinya kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan beberapa ayat dari bagian firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan boleh memperhatikan kata demi kata dari ayat yang saya bacakan ini. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, dari bagian firman Tuhan ini yang saya bacakan untuk kita pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang peperangan rohani. Peperangan rohani. Setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya peperangan rohani. Peperangan rohani yang dimaksudkan adalah ketika kita berusaha melawan kedagingan kita serta mengekangkan diri dari kesenangan duniawi ini. Mungkin saja kita akan selalu menang dalam peperangan ini.
tetapi juga tidak menutup kemungkinan bisa saja kita akan menjadi orang yang kalah di dalam peperangan yang kita lakukan. Iblis adalah musuh kita yang selalu siap menyerang kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan selalu memiliki kelengkapan rohani yang kuat agar kita bisa melawan iblis yang adalah musuh kita. Iblis sangat tahu setiap kelemahan kita. Bahkan dia pun tahu setiap kekuatan yang ada pada kita. Dia akan selalu menyerang di dalam sisi kelemahan kita. Tetapi juga dia tidak akan pernah mengabaikan setiap kekuatan yang ada pada kita. Dia pun akan terus berjuang untuk menyerang benteng kekuatan kita, sampai ia dapat meruntuhkan serta menghancurkan benteng pertahanan kita ini. Ia bersedia menggunakan, bahkan menghabiskan berapapun waktu untuk bisa menghancurkan kita. Ketika kita melihat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44, di sana dikatakan iblis adalah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Allah menyebutkan iblis itu adalah bapa segala pendusta. Mungkinkah kita akan menjadikan dia bapa kita? Tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, tidaklah akan menginginkan bahwa iblis adalah bapanya. Itu sebabnya ada sebuah peperangan rohani yang begitu kuat terjadi di dalam kehidupan ini. Lalu sebuah pertanyaan, mungkinkah kita akan sanggup melawan musuh kita? Mungkinkah kita akan sanggup melawan tipu muslihat iblis ini dengan kekuatan yang ada pada kita? Saya percaya bahwa sangat mustahil kita akan sanggup melakukannya. Tetapi sebuah kekuatan bagi kita. Bagaimana kita dapat berperang secara maksimal melawan iblis yang adalah musuh kita? Tentu dengan yang pertama, memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Inilah satu bagian yang menjadi kekuatan kita untuk dapat melawan iblis, untuk berperang dengan sangat maksimal. Memiliki kehidupan yang kuat di dalam Allah yang dapat kita baca dan lihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan artinya bahwa memiliki keteguhan hati, tidak goyah, tidak mudah diombang-ambingkan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh arus dunia ini. Tetapi akan menjaga dan memelihara seluruh eksistensi kehidupannya di dalam Tuhan. Dia akan menjaga segala keberadaannya dengan sangat baik di hadapan Tuhan. Karena iblis itu tidak akan pernah diam. Dia akan selalu mengerjakan bagiannya dengan maksimal baginya. Tetapi kita pun sebagai orang-orang percaya akan terus berjuang secara maksimal untuk berperang melawannya. Yakobus 4 ayat 7 juga dikatakan di sana, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketundukan kepada Allah menjadi bagian dari kehidupan yang harus ada dalam kehidupan kita, yang menunjukkan ada kekuatan kita hidup di dalam Tuhan. Janganlah pernah diombang-ambingkan oleh
arus kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang-orang percaya yang sekedar saja menjadi hidup di dalam Tuhan. Bukan menjadi orang percaya yang sekedar saja percaya. Tetapi kita perlu tentu menjadi orang-orang yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Ketika kita terus bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan, saya yakin bahwa ada kekuatan bagi kita untuk melawan setiap tipu muslihat iblis dalam kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana kita dapat berperang secara maksimal melawan iblis yang adalah musuh kita? Yang kedua adalah memiliki senjata perlengkapan rohani yang lengkap. Memiliki senjata perlengkapan rohani. Kalau kita membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-13, di sana dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Memiliki senjata perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani kita adalah firman Allah. Kita perlu mempersiapkan diri, melengkapi kehidupan rohani kita di dalam kehidupan rohani yang begitu baik. Apa yang menjadi kelengkapan rohani kita? Tentu kita perlu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam pujian dan penyembahan dan doa. Dan memiliki kehidupan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Ketika kesemuanya ini ada di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa dengan kekuatan kuasanya lah kita akan dimampukan untuk melawannya. Tidak akan tunduk kepadanya. Tetapi ketika kita tidak hidup di dalam kesemuanya ini, tidak hidup di dalam kebenaran Allah, tidak hidup di dalam pujian dan penyembahan yang baik, tidak hidup di dalam doa, tidak memiliki kehidupan iman yang kuat di dalam Tuhan, saya yakin mustahil kita akan dapat melawan iblis. Mustahil kita akan bisa menang. Itu sebabnya memang perlu kita memperhatikan pemeliharaan kehidupan rohani kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis tidak akan pernah kenal lelah untuk terus dan terus mencari orang-orang atau orang-orang yang siap masuk di dalam perangkapnya. Dia tidak akan pernah kenal lelah. Dia akan terus mencari orang-orang yang lemah. Dia akan terus berusaha menggoda, mencari orang-orang di mana dia bisa menjatuhkannya. Mungkin terkadang kita bisa berkata, wah saya ini kan cukup kuat. Saya kan memang sudah percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini, tidak cukup kita hanya percaya saja. Tetapi kita perlu menghidupinya, kehidupan yang percaya ini dengan tetap berdiri, berada di dalam kebenarannya. Lalu kita tetap hidup di dalam pujian dan penyembahan dan doa yang kuat kepadanya. Dan mempertahankan iman yang teguh kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bukan saja bagian ini akan menolong kita bagaimana kita dapat berperang secara maksimal untuk melawan iblis. Tetapi kita juga dapat melihat yang ketiga,
yang dapat kita lakukan adalah menjaga hati dan pikiran kita. Menjaga hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran adalah medan peperangan yang sulit ditaklukkan. Sehingga area ini, yaitu hati dan pikiran ini, seringkali dibelenggu, seringkali digunakan oleh iblis untuk mengelabui hati dan pikiran kita untuk berada, untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Tindakan kita seringkali berasal dari apa yang kita pikirkan. Memang tindakan kita ini berasal dari apa yang kita rancangkan di dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan. Entahkah kita berpikir secara positif atau negatif, tetapi dari pikiran inilah tindakan kita itu akan menjadi nyata. Tindakan kita seringkali menjadi bagian dari apa yang memang kita pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika dikatakan bahwa pikiran dan hati kita ini adalah medan peperangan yang dapat digunakan oleh iblis. Dan seringkali iblis menggunakan pikiran kita ini untuk menjadi bagian yang sangat sering digunakan untuk menjatuhkan kita. Bisa melalui gagasan, bisa melalui kecurigaan, bisa melalui pikiran negatif, bisa melalui kebimbangan, ketakutan, dan lain-lain. Ketika dia bekerja di dalam pikiran ini dan dia menguasainya dengan sangat baik, maka seringkali di sana kita akan menjadi orang yang berperang secara sangat kuat. Ketika kita tidak hidup di dalam kebenarannya, ketika kita tidak hidup di dalam doa dan iman yang kuat dalam Tuhan, tentu pikiran ini, hati ini akan menjadi bagian yang sangat empuk digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan dan melemahkan kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 13 ya, Yohanes 13 ayat 2 dikatakan iblis berbisik di hati Yudas sehingga Yudas ini tergoda untuk mengkhianati Yesus. Dan juga kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, di sana pun iblis bekerja di dalam hati Ananias sehingga dia pun mencoba untuk berbohong kepada Allah. Jadi ketika iblis menggunakan pikiran dan hati ini untuk melemahkan kita, untuk membuat kita tidak berada di dalam kebenaran Allah, dan dia tahu kita lemah di sana, dia terus akan berada di sana untuk menjatuhkan kita. Tetapi sebagaimana yang saya katakan dari awal bahwa iblis sangat tahu kelemahan kita dan dia pun sangat tahu kekuatan kita. Ketika dia tahu kelemahan kita, dia akan terus bekerja di sana untuk terus menjatuhkan kita di sana. Tetapi juga ketika dia tahu kelemahan kita, dia juga tidak akan mengabaikan itu. Dia juga akan terus berusaha untuk menghancurkan dia terus akan berusaha untuk menghancurkan benteng kekuatan kita. Sampai dia mendapati bahwa mungkin suatu saat kita akan menjadi orang yang lemah sehingga dia bisa menjatuhkan, menghancurkan kita. Tetapi kalau kita dapat melihat bagaimana Paulus berkata ketika diperhadapkan dengan musuh, dengan iblis, dengan hal-hal yang dapat menjatuhkan dia. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 3 dan ke-5, di sana dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus. Dan juga memang satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan jangan coba-coba memberi kesempatan kepada iblis. Karena apabila iblis punya peluang untuk terus menggoda, punya peluang untuk terus bermain dalam hati dan pikiran kita, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi orang yang sangat lelah untuk berjuang melawannya ketika kita tidak hidup di dalam firman Allah. Sebagai kesimpulan untuk kita pada kesempatan ini, tanpa terkecuali semua manusia dapat masuk di dalam perangkap iblis. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita diberi kekuatan dan kuasa untuk melawan dan mengalahkan iblis. Asalkan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menguasai kehidupan kita ini, menguasai hati dan pikiran kita ini. Jangan sekali-kali memberikan peluang kepadanya. Tentu ketika kita terus berada membangun kubu pertahanan yang kuat di dalam Tuhan, dengan cara tetap kuat hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, serta tetap setia di dalam pujian dan penyembahan dan doa kepada Allah, dan tetap memiliki kehidupan iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melihat, melawan setiap tipu muslihat iblis. Tetapi juga kita tetap terus perlu menjaga dan memelihara hati dan pikiran ini untuk tetap berkenan di hadapannya, tetap memuliakannya. Percaya bahwa dengan kekuatan kuasa Allah sajalah kita akan dimampukan untuk menjadi pemenang-pemenangnya. Hanya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk terus bertahan di dalam kebenaran Allah sajalah orang-orang itu akan diberi kemampuan untuk terus menjadi pemenangnya. Kita adalah orang-orang yang hari-hari ini memang terus berjuang dan berjuang. Setiap saat dan setiap hari kita selalu ada di dalam sebuah peperangan rohani. Sejauh mana kekuatan kita di dalam peperangan ini untuk berjuang menjadi pemenangnya. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh meneguhkan kita, mendorong dan memotivasi kita untuk tetap berwaspada, untuk tetap menjaga kehidupan rohani kita lebih baik di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena pada kesempatan ini bagian firman Tuhan boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami sadar setiap saat dan setiap hari kami diperhadapkan dengan sebuah peperangan rohani. Namun hanya dengan kekuatan kuasa-Mu sajalah kami akan sanggup melawan setiap tipu muslihat iblis. Mampukan kami untuk terus berada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, di dalam pujian, penyembahan, doa, dan kehidupan rohani, iman yang tetap terpelihara dengan baik. Engkau menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.